إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا الذين آمنوا Termute, Kak. Baik, Ustaz. Mohon maaf. Ustaz Jahid bisa. Ustaz Jahid, suara antum termute. Ustaz Jahid, afwan. Ustaz. Afwan ya. Gimana? Suaranya nggak kedengaran? Ya, coba diulang. Oh, diulang taib. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون
إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Jaid yang telah baca suci Al-Qurannya. Mudah-mudahan Ustaz Jaid mendapatkan pahala yang berlimpah dan mudah-mudahan untuk kita semuanya selaku Islami atau pendengar mudah-mudahan mendapatkan pahala juga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Asad dengan tema murojaah itu penting, bukan yang penting murojaah. Insya Allah Ustaz Asad sudah bergabung ya. Kepada Ustaz Asad dengan segala hormat saya persilahkan. Baik, syukran kepada Saudara Dewi yang sudah menjadi MC hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk share screen terlihat ya, jelas ya. Untuk share screen apa jelas? Silakan di komen ya, jelas ya. Alhamdulillah jelas, Ustaz. Alhamdulillah jelas, Ustaz. Baik. Alhamdulillah jelas, Kak. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah bil alamin, kita semua di sini masih senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berupa nikmat manisnya iman, indahnya Islam, nikmat kesehatan, nikmat dipertemukan dengan orang-orang soleh, dan tentunya masih banyak nikmat lainnya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bahkan saking banyaknya, maka mustahil kita pun bisa menghitungnya. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyak nikmat yang telah kita dapatkan. Maka dari itu jangan lupa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Ustaz Jaid ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan nikmat yang untuk kamu. Wa in kafartum inna 'adzabi syadid. Kalau kamu enggak mau bersyukur, kalau kamu kufur aku, ingatlah azabku sangat pedih. Maka dari itu, yuk kita senantiasa tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'an. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita semua, kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, sekarang ada 238 peserta. Masya Allah, ini bukan peserta yang dikit, ini sangat luar biasa. Walaupun kita di sini secara online, tapi alhamdulillah, antusias antum sangat luar biasa. Sudah ada 238 orang yang sudah hadir. Masya Allah, tabarakallah. Saya ucapkan kepada antum, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Semoga kita semua di sini yang hadir, Anda sebagai pembicara dan juga antum sebagai peserta, bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin.
Tema hari ini adalah murojaah itu penting, bukan yang penting murojaah. Harapannya dengan adanya kajian ini, dengan adanya materi ini bisa meningkatkan semangat kita dalam murojaah hafalan kita. Dan tentunya bukan buat antum doang, tapi buat Ane pribadi. Ane pun adalah orang yang berhak mendapatkan nasihat. Tapi di sini karena sebuah amanah, saya insya Allah akan menjelaskan yang juga nasihat-nasihat ini pun ditujukan kepada saya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Asadullah, biasa dipanggil Asad. Tempat tanggal lahir di Sukabumi 13 Desember 2001. Pendidikan saya TK di TK IT Azhar Sukabumi, SD di SDIT Madani Bogor, SMP di SMP TSK Sukabumi, dan pesantren SMA di pesantren Darul Quran Mulia Bogor. Dan untuk sekarang kesibukannya, alhamdulillah kuliah di Iqdir University, lebih tepatnya sekarang semester 6 jurusan syariah, dan juga mengajar di Khadimul Quran sekaligus foundernya. Jadi bagi teman-teman semua di sini, alhamdulillah teman-teman semua di sini adalah pesertanya Khadimul Quran. Dan mungkin di sini ada teman-teman semua yang mau menghafal Quran, yang mau memurojaah hafalannya, tapi bingung cari guru di mana, maka insya Allah nih, Khadimul Quran bisa menjadi solusi buat antum semua yang mau menghafal, yang mau memurojaah hafalannya, dan bingung cari guru di mana, atau mungkin di tengah kesibukan yang ada, dan butuh waktu saran yang fleksibel, maka adanya Khadimul Quran ini bisa menjadi solusi buat antum semua. Nanti untuk pendaftarannya insya Allah akan diinfokan di grup ya, oleh admin gitu kan insya Allah. Selain itu, kesibukan saya pun adalah menjadi konten kreator dakwah di Instagram @asadullah. Bagi teman-teman semua yang belum follow ya silakan follow dulu, insya Allah akunnya bermanfaat. Dan juga alhamdulillah saya juga kesibukannya adalah menulis buku. Alhamdulillah saya sudah menerbitkan 3 buku yang insya Allah hari ini pun antum semua ada kesempatan untuk mendapatkannya secara gratis. Gimana caranya? Nah, saya membuka giveaway ini untuk semua nih para peserta, khusus buat para peserta kajian ini. Nah, insya Allah akan ada 2 pemenang dari antum semua di sini yang berhak mendapatkan 1 dari 3 buku karya saya. Syaratnya mudah, cukup follow akun Instagram @khadimul_Quran, follow Asadullah dan juga asad.bookstore. Dan silakan rangkum kajian ini selengkap mungkin dan silakan posting di story atau boleh juga di feed. Dan jangan lupa tag kami ya, tag Khadimul Quran, tag Asadullah dan juga tag asad.bookstore. Insya Allah yang terbaik akan mendapatkan hadiah buku gratis. Dan antum berhak memilih buku yang mana, insya Allah akan dikirim sama ongkir-ongkirnya. Jadi silakan persiapkan alat tulisnya, siapkan kefokusannya. Insya Allah setiap materi yang antum tulis akan menjadi pahala juga. Dan jika antum beruntung, insya Allah akan berhak mendapatkan 1 buku gratis, insya Allah. Oke teman-teman semua, kita mulai dengan 1 pertanyaan. Kenapa sih kita ini harus murojaah? Kenapa kita harus menjaga hafalan? Kenapa kita harus mengulang hafalan? Maka alasan utamanya, Ivan yang masih bersuara, Ivan ya, ini masih ada yang bersuara. Bagi admin bisa dibantu untuk di mute Ivan ya. Masih ada yang bersuara, untuk admin bisa dibantu untuk dimatikan Ivan ya, karena ini agak mengganggu ya. Bagi teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa di mute ya ininya, mic-nya, karena insya Allah agak sedikit mengganggu untuk materinya. Jadi buat kenyamanan kita bersama, silakan ditutup mic-nya, kita fokus bareng-bareng insya Allah. Oke. Kenapa kita harus menjaga hafalan? Kenapa kita harus murojaah? Maka alasan utamanya adalah karena ini adalah kewajiban kita sebagai penghafal Al-Quran. Kalau kita sudah terjerumus, sudah ikut, sudah terjun sebagai penghafal Quran, maka diwajibkan bagi kita untuk senantiasa menjaga hafalan dengan memperbanyak murojaah. Saya ulang, kalau kita sudah terjun menjadi penghafal Quran, maka diwajibkan bagi kita untuk senantiasa menjaga hafalan Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ta'ahadul Quran, fawalladhi nafsi biyadih, lahu asyaddu tafassiyan minal ibli fi uquliha. Kata Rasul, jagalah hafalan Quran itu. Maka demi zat jiwaku di kekuasaannya, sungguh ia hafalan Quran lebih cepat lepasnya daripada unta yang ada di katanya. Bayangkan, unta ini adalah salah satu hewan
Yang ketika tidak diikat adalah cepat menghilangnya, cepat kaburnya. Dan di sini Rasul menggambarkan bahwa Quran ini, hafal ini akan cepat hilangnya kalau tidak kita ikat. Kalau kita tidak murojaah. Maka ingat, kewajiban kita seorang penghafal Quran adalah terus menjaga hafalan dan berkomitmen untuk istiqomah sampai akhir hayat. Istiqomah sampai akhir hayat untuk bisa menjaga hafalan kita. Karena ingat, kata Rasul, jagalah hafalan itu. Sungguh ia lebih cepat berhasil daripada unta dari katanya. Diutuskan kita untuk mengikatnya dengan memperbanyak murojaah. Seperti itu. Dan ingat kalimat ini, jika ada orang yang mau menghafal Quran, tapi dia tidak mau murojaah, maka pada hakikatnya dia bukan menghafal Quran, tapi melupakan Al-Quran. Saya ulang, kalau ada orang yang menghafal Al-Quran, tapi dia tidak mau murojaah, tidak mau berkomitmen untuk menjaga hafalannya, maka pada hakikatnya ia bukan menghafal Quran, tapi melupakan Al-Quran. Karena kalau antum menghafal Quran, kalau kita menghafal Quran, maka diwajibkan bagi kita pun untuk senantiasa menjaganya, murojaahnya. Tugas kita bukan cuma ziyadah. Tugas kita bukan cuma menambah hafalan. Tapi tugas utama kita pun harus senantiasa menjaga hafalan dengan memperbanyak murojaah. Karena hari ini tuh banyak orang mati-matian ziyadah, mati-matian menambah hafalannya, berjuang sekeras mungkin menambah hafalannya. Tapi sayangnya tidak mau mati-matian ketika murojaah. Tapi sayang tidak mau berjuang sekeras mungkin untuk menjaga hafalannya. Masya Allah, tabarakallah. Maka kalau ada orang-orang seperti ini yang mereka ini hanya menghafal Quran saja dan tidak mau murojaah, maka ingat pada hakikatnya mereka ini bukan menghafal Quran tapi melupakan Al-Quran. Karena kalau antum menghafal dan tidak murojaah, maka ya pasti hilang itu kan. Kalau antum menghafal tapi antum nggak murojaah, ya pasti hilang. Maka ingat, diwajibkan bagi kita ketika kita sudah terjun sebagai penghafal Quran, maka diwajibkan bagi kita untuk senantiasa memperbanyak murojaah, memperbanyak mengulang hafalan. Walaupun kita sudah lancar, walaupun kita merasa sudah mungkin, masih diwajibkan bagi kita untuk senantiasa mengulang hafalan. Ingat, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya perumpamaan penghafal Quran itu seperti pemilik unta yang diikat. Jika ia dijaga dan dipelihara, maka ia akan diam dan jinak. Dan jika ia dibiarkan terlantar, maka ia akan pergi lepas dari ikatannya. Bayangkan, Rasul memberikan contoh, memberikan perumpamaan bahwa Quran ini seperti unta yang tidak kita ikat, kalau tidak kita jaga, ya pasti menghilang, pasti kabur. Tapi kalau kita ikat, kalau kita terus mengulang hafalannya, kita terus murojaah, maka insya Allah hafalan itu pun akan jinak dan juga diam. Maksudnya, ya akan mungkin. Maka ingat, berkomitmenlah pada diri kita sendiri. Kenapa kita harus murojaah? Karena kita sudah terjun sebagai penghafal Quran dan diwajibkan bagi semua penghafal Quran murojaah. Berapapun hafalannya. Entah itu 1 juz, murojaah juga. Baik itu 5 juz, murojaah juga. Apalagi yang sudah 30 juz. Jangan sampai kita menjadi orang yang mati-matian ziyadah menambah hafalan sampai 30 juz, tapi tidak mau mati-matian murojaah. Jangan sampai. Karena sekarang begitu banyak orang mati-matian ziyadah, mati-matian menambah hafalannya, tapi tidak mau murojaah. Maka pada hakikatnya, mereka ini bukan menghafal Quran, tapi melupakan Al-Quran. Karena ingat, hakikat menghafal itu adalah murojaah dan juga terus berjuang mengamalkannya. Bukan hanya sekedar menghafalnya, tapi ingat, terus berjuang menjaganya dan terus berusaha mengamalkan ayat-ayat yang kita hafal. Nah, dan apakah dosa kalau kita nggak murojaah? Dosa gak sih kalau kita nggak murojaah? Maka jawabannya adalah ada di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ditunjukkan kepada saya dosa-dosa umatku. Dan kata beliau, saya tidak melihat sebuah dosa yang lebih besar dibandingkan surat atau ayat yang diberikan kepada seseorang, kemudian ia melupakannya. Bayangkan, orang-orang yang sengaja meninggalkan Al-Quran, orang-orang yang sengaja tidak murojaah, maka ia sudah dosa. Ingat, orang yang sengaja ya, orang yang sengaja tidak murojaah, orang yang sengaja tidak menjaga hafalannya, orang yang sengaja tidak berkomitmen menjaga hafalannya, maka ia sudah terjatuh dalam dosa. Bahkan kata Rasul, dosa besar gitu. Maka ingat, terus ingat hadis ini untuk apa? Untuk mempersemangat hati kita untuk terus bisa istiqomah dalam menjaga hafalan Al-Quran. Ingat, kata Rasul, ditunjukkan kepada saya dosa-dosa umatku. Saya tidak melihat sebuah dosa yang lebih besar dibandingkan surat
atau ayat yang diberikan kepada seseorang, kemudian ia melupakannya. Tapi jangan salah paham ya, ada juga yang bertanya, Ustaz, saya sudah murojaah, sudah menjaga hafalannya, sudah terus berusaha memperbanyak pembacaan Quran gitu kan. Tapi kalau kita masih lupa, kalau kita masih hilang hafalannya, apakah dosa? Insya Allah tidak. Kalau kita sudah berjuang semaksimal mungkin, kita sudah meluangkan waktu bersama Quran, kita sudah mati-matian murojaah, sudah menambah waktu kita bersama Quran, sudah mati-matian intinya, mati-matian dalam menjaga hafalan, maka insya Allah, walaupun misalnya qadarullah hafalan kita tidak terjaga, misalnya qadarullah hafalan kita masih banyak yang lupa, nggak apa-apa. Yang terpenting itu kan istiqomah. Tujuan kita murojaah bukan untuk lancar, tapi untuk istiqomah bersama Quran. Dan ingat, Allah tidak melihat dari seberapa lancar hafalan kita, tapi Allah melihat dari seberapa besar perjuangan kita untuk terus menjaganya dan berusaha mengamalkannya. Maka tanamkan pada hati kita kalimat ini, Allah tidak melihat dari seberapa lancar hafalan kita, tapi Allah melihat dari seberapa besar perjuangan kita untuk terus menjaganya dan berusaha mengamalkannya. Ingat ya, insya Allah kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah mati-matian dalam membaca Quran, sudah mati-matian dalam menjaga hafalnya, tapi qadarullah misalnya masih banyak yang lupa, masih banyak yang kebalik-balik dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang terpenting kita terus berusaha istiqomah bersama Quran. Nah, di sini pun saya akan memberikan ada beberapa metode yang bisa teman-teman lakukan. Yang insya Allah jika kita melakukannya, ya bisa dipermudahlah ketika murojaah. Di sini saya mengutip ada 5 metode yang bisa teman-teman gunakan. Ini pun adalah beberapa pengalaman saya dan juga beberapa nasihat dari guru-guru saya, dari teman-teman saya yang insya Allah saya rangkum di kajian ini. Harapannya semoga bisa bermanfaat buat antum semua, insya Allah. Metode yang pertama adalah murojaah bin nazar. Jadi kita full melihat Quran. Jadi murojaah yang pertama adalah murojaah bin nazar. Jadi full kita melihat Al-Quran tanpa bil ghaib. Jadi benar-benar kita full melihat, kita baca Quran untuk apa? Tujuannya untuk membayangkan susunan kalimatnya. Kalau kita juga memperbanyak murojaah ini, insya Allah kita hafal susunannya. Misalnya ayat ini di sini, halaman ini di sini, yang apa-apa silakan. Maka yang pertama adalah murojaah bin nazar, sambil melihat. Jadi kita benar-benar full melihat. Tujuannya apa? Untuk bisa membayangkan susunan ayatnya. Ini di baris berapa misalnya dan sebagainya. Yang kedua, murojaah bil ghaib. Jadi murojaah yang tidak melihat Quran sama sekali. Dan ini adalah murojaah yang harus kita biasakan, yang harus paling kita rutinkan. Kalau yang tadi yang bin nazar mungkin sesekali, tapi untuk murojaah yang bil ghaib kita harus seringkan. Kenapa? Karena yang memperkuat hafalan kita itu insya Allah yaitu yang bil ghaib. Iya sih, paham. Ivan yang masih bersuara, Ivan banget nih Ivan ya. Bagi teman-teman semua yang masih bersuara, silakan dimatikan. Untuk admin, mohon bantuannya ya, untuk dibantu di-mute-kan yang bersuara. Oke. Metode yang kedua adalah murojaah bil ghaib, yaitu tidak melihat sama sekali, dan ini yang harus diperbanyak oleh kita. Dan metode bil ghaib ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama, murojaah mandiri. Jadi benar-benar kita sendiri, misalnya di kamar sendirian, di masjid sendirian, kita murojaah bil ghaib tanpa melihat. Lalu yang kedua, murojaah ketika sholat. Nah, ini pun disebut bil ghaib ya. Jadi kita baca Quran di sholat tahajud terutama, atau sholat rawatib silakan, atau sholat duha kita maksimalkan untuk bisa murojaah. Bahkan kalau kita bisa murojaah 1 juz, 2 juz ketika sholat sunnah itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena murojaah bil ghaib ketika sholat, insya Allah yang bisa memperkuat hafalan kita. Coba amalkan. Saya jamin, kalau antum terus istiqomah, bisa murojaah bil ghaib ketika sholat tahajud terutama ya, atau ketika sholat rawatib silakan dimaksimalkan, maka insya Allah dengan kita bil ghaib ketika sholat ini, insya Allah yang akan memperkuat hafalan kita, insya Allah. Lalu yang ketiga, yaitu yang disetorkan kepada guru. Nah, ini pun kan bil ghaib ya, kita tidak melihat sama sekali, dan ditambah, kita pun akan diarahkan sama guru kita. Kalau kita setoran sama guru kita bil ghaib, gitu kan, insya Allah, selain akan memperkuat hafalan kita, maka insya Allah kita pun akan dibenarkan bacaannya. Seperti itu. Apa nih teman-teman semua ini yang masih bersuara dan masih coret-coret ini? Ada yang coret-coret, Afan banget nih. Insyaallah tabarakallah.
Admin, untuk yang chat ini bisa dihapus gak? Kurang tahu, Ustaz. Coba dulu. Kalau nggak bisa apa? Kayak gini aja. Sebentar ya. Dia kurang paham, Ustaz. Makanya dia Yang bisa. apa? Yang apa? Kita ulang aja. Oke. Jadi ingat ya, murojaah metode yang kedua adalah murojaah bil ghaib dan dibagi jadi 3. Murojaah mandiri, murojaah ketika sholat, terutama ketika sholat tahajud, dan juga murojaah yang distorkan kepada guru. Lalu yang ketiga, murojaah tektok. Nah, kalau aneh sih nyebutnya tektok ya. Jadi ini murojaah yang kita membaca bersama partner. Jadi ganti-gantian. Satu ayat. Ini juga yang alhamdulillah saya amalkan ya dulu ketika di pondok. Saya punya teman yang dia ini udah mungkin banget dan dia mengarahkan kepada saya dan mengajak saya gitu kan. Ayo kita mau baca. Jadi gantian. Jadi misalnya saya yang pertama, dia kedua, saya ketiga, dia keempat, seterusnya. Masya Allah, saya pun murojaah TikTok sama beliau itu sampai juz 11 kalau nggak salah. Masya Allah itu benar-benar bisa memperkuat hafalan kita lah. Kalau kita murojaah seperti ini, itu bisa memperkuat hafalan kita. Kenapa? Karena selain kita fokus sama diri kita sendiri, kita pun fokus dengan hafalan teman kita. Kita sambil fokus sama hafalan kita pun fokus sama hafalan teman kita. Kalau salah kita ingatkan dan sebagainya. Ini insya Allah teman-teman bisa amalkan, bisa pakai, dan tentunya harus ada teman ya, harus ada syarat, harus ada partnernya gitu kan. Kalau teman-teman semua ada partner atau mungkin yang udah nikah, masya Allah gitu kan, silakan sama pasangannya nanti maksimalkan gitu kan, bisa murojaah TikTok ini, itu bergantian satu ayat demi ayat. Insya Allah saya yakin dengan murojaah seperti ini bisa membantu menjaga hafalan kita, insya Allah. Lalu selanjutnya murojaah bil kitabah, yaitu dengan menulis. Ini pun alhamdulillah yang saya amalkan. Jadi saya pernah mondok di suatu pesantren tahfidz, pesantren rumah tahfidz, namanya Rumah Quran Utrujah di Jakarta. Jadi Masya Allah, saya diarahkan oleh syekh saya untuk meroja dengan gini, dengan bil kitabah, dengan menulis. Jadi sistemnya, saya menghafal dulu, meroja dulu dari juz pertama, saya menghafal dulu, dan setelah itu saya sorkan per 5 halaman ke guru saya. Setelah sorkan 5 halaman, baru kita nulis bil ghaib. Jadi kita nulis di buku bil ghaib. Dan Masya Allah, tabarakallah, ketika saya di Uturja itu, ketika saya di pondok, saya menulis gitu kan, tanpa melihat, sampai juz 18. Bayangkan, saya nulis Al-Quran, tanpa melihat gitu, di buku, sampai juz 18. Itu kalau saya habis 6-7 buku lah, buat menulis 18 juz. Dan insya Allah, dengan metode ini yang bisa memperkuat hafalan kita. Coba teman-teman bisa praktekkan, antum murojaah dulu nih, misalnya sehari 5 halaman aja. Atau misalnya kalau berat, mungkin sehari 2 halaman. Yang pertama, antum maksimalkan dulu untuk melancarkan 2 halaman itu. Setelah udah pasti lancar, udah hafal harokat-harokat itu juga nggak salah, benar-benar udah mungkin, baru setelah itu ditulis di buku, atau boleh di mana aja. Bahkan kalau di Maroko, di teman saya itu pakai papan. Jadi mereka tuh menulis pakai papan. Pakai kayu gitu kan, papan kayu gitu. Tapi kalau kita ya, kalau ada kertas ya pakai kertas aja gitu kan, silakan. Dan insya Allah dengan kita memakai metode ini pun bisa membantu hafalan kita. Silakan dicoba. Karena alhamdulillah saya pun pernah mempraktekannya. Jadi murojaah dulu, udah pasti yakin 5 halaman, baru setelah itu menulis. Lalu setelah itu baru disetorkan kepada guru kita. Nanti kalau ada salah dikoreksi. Ya, saya pun termasuk orang yang banyak salahnya gitu kan. Banyak salah di harokatnya dan apanya gitu kan. Dan penulisan huruf dan sebagainya itu banyak salahnya. Tapi ketika sudah terbiasa, Masya Allah, yang biasanya 1 halaman itu bisa sejam, cuman setengah jam, cuman 10 menit gitu kan. Karena udah terbiasa. Maka yang walaupun misalnya kita nggak terbiasa, tapi karena kita membiasakan diri untuk menulis Quran ini, insya Allah Allah mudahkan. Lalu yang ketiga, metode dengan mendengar murotal. Nah, ini pun metode yang bisa teman-teman lakukan misalnya di rumah ya. Misalnya ada yang sambil ngerjain tugas, boleh sambil dengerin murotal. Ada yang sambil bersih-bersih, sambil nyuci, misalnya nyuci piring, boleh sambil denger murotal. Silakan. Ini salah satu metode yang bisa teman-teman lakukan, karena insya Allah metode ini pun yang bisa membantu hafalan kita. Tapi untuk metode yang saya tekankan adalah tadi yang bil ghaib, terutama ketika sholat.
Insya Allah dengan kita memperbanyak murojaah bil ghaib, terutama ketika sholat tahajud ya, insya Allah yang bisa memperkuat hafalan kita, insya Allah. Maka itulah 5 metode yang saya gambarkan kepada antum, semoga bermanfaat. Yang pertama, murojaah bin nazar sambil melihat. Yang kedua, murojaah bil ghaib, tidak melihat sama sekali, dan dibagi menjadi 3, murojaah mandiri, murojaah ketika sholat, terutama ketika sholat tahajud. Lalu yang ketiga, disetorkan kepada guru. Lalu metode yang ketiga, murojaah tektok, yaitu bergantian dengan partner kita, dengan teman kita. Jadi satu ayat, dan murojaahnya itu per juz. Jadi jangan cuman 2 halaman misalnya, jangan. Tapi kita murojaah pun 1 juz langsung, tasmi sekalian. Kenapa? Untuk bisa lebih menguatkan hafalan kita. Lalu yang keempat, murojaah bil kitabah sambil menulis. Jadi kita menghafal dulu, kita pastikan lancar dulu, baru setelah itu kita tulis, dan kita kasih kepada guru kita dan dikoreksi. Insya Allah ini yang bisa memperkuat hafalan kita. Dan yang kelima, bisa murojaah dengan mendengar murotal. Setelah itu ada 6 kunci sukses dalam murojaah. Silakan teman-teman semua fokus. Di sini saya akan menjelaskan ada 6 kunci sukses murojaah. Di sini saya bukan arti saya paling sukses ya, bukan. Tapi ini adalah rangkuman dari guru-guru saya, dari teman-teman saya yang saya jelaskan ulang kepada antum semua. Harapannya bisa menjadi nasihat juga buat saya, bermanfaat buat kita semua, insya Allah. Teman-teman semua yang masih ada suaranya, silahkan dimatikan ya. Ada yang cerita, Ini boleh dibantu karena dimatikan. Min, boleh dibantu ya. Untuk teman-teman yang masih bersuara, langsung di-mute aja. Ya, syukron. Jadi, 6 kunci sukses murojaah. Silakan teman-teman fokus. Insya Allah kita akan bahas tuntas. Insya Allah. Yang pertama, perbaiki keikhlasan kita ketika murojaah. Ingat, kita murojaah, kita menjaga hafalan, tujuan utamanya bukan untuk mungkin, bukan untuk mendapatkan gelar mungkin, bukan untuk mendapatkan gelar al-hafidh, bukan untuk dipuji-puji, bukan untuk diperlombakan, bukan. Ingat, kita murojaah bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan gelar, tapi ingat, kita murojaah untuk bisa istiqomah bersama Quran dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, resiko terbesar bagi penghafal Quran, namun ia ingat, resiko terbesar seseorang yang menghafal Quran tapi ia yang ia ini pengen dipuji, ingin disanjung, maka resiko terbesar adalah, kata Rasul, dilemparkan pertama kali ke neraka. Rasul pernah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan turun kepada hambanya. Dan setiap hambanya akan datang dalam keadaan membungkuk. Dan kata Rasul, orang yang paling pertama kali dipanggil adalah para penghafal Quran. Lalu si penghafal Quran ini ditanya oleh Allah, wahai penghafal Quran, apa yang kamu lakukan di dunia ini? Orang-orang ini menjawab, ya Allah, aku telah membaca Al-Quran. Aku telah menjaga hafalan, katanya. Aku telah mengajarkan Al-Quran pagi, siang, malam karena ya Allah. Tapi apa jawaban Allah? Apa kata Allah? Kadzabta. Kamu bohong. Kamu dusta. Kamu menghafal Quran. Kamu memurojaah Quran. Kamu mengajarkan Al-Quran bukan karenaku. Bukan karena Allah. Tapi karena ingin disebut Al-Hafidh. Ingin dipuji-puji. Ingin disanjung. Ingin disebut qari. Ingin disebut mungkin. Ingin disebut lancar. Maka ingat teman-teman semua, perbaiki kesalahan kita. Sebenarnya sekretaris tadi, kita adalah orang-orang seperti itu akan dilemparkan pertama kali ke neraka. Karena kata Allah, kamu sudah mendapatkan itu semua di dunia, maka balasannya di akhirat, ia akan dilemparkan pertama kali ke neraka. Kita terus perbaiki keikhlasan kita ketika menghafal. Kita murojaah bukan untuk gelar, bukan untuk mendapatkan wisuda, bukan untuk mendapatkan beasiswa, bukan untuk itu semua. Kita menghafal Quran, kita memurojaah Quran untuk bisa istiqomah bersama Quran dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan kita memperbaiki keikhlasan kita pun, insya Allah kita akan dimudahkan ketika murojaah. Insya Allah. Dan Allah pun pernah menyampaikan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah, barang siapa yang ibadahnya
tujuan utamanya hanya mengharapkan duniawi dan juga perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami memang akan memberikan balasan penuh atas mereka. Wahum fiha la yubakhasun. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Memang mereka di dunia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Tapi Allah menyampaikan juga di ayat berikutnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Allah, orang-orang itulah, mereka itulah yang niatnya riya untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan. Orang-orang seperti itu, kata Allah, laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Orang-orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Maka dari itu, teman-teman semua, yuk kita berkomitmen untuk senantiasa memperbaiki keikhlasan kita. Kita menghafal Quran, kita memurojaah Quran bukan untuk mungkin, bukan untuk mendapatkan gelar, bukan untuk dipuji, bukan itu semua. Tapi kita murojaah untuk bisa istiqomah bersama Quran dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, luruskan tujuan dan target kita. Ingat, target kita murojaah bukan untuk lancar, tapi untuk mendapatkan kenikmatan dan keistiqomahan bersama Quran. Ingat ya, karena kalau tujuan utama kita hanya sekedar lancar, kalau tujuan utama kita hanya sekedar mungkin, maka bisa jadi ketika kita sudah mendapatkan mungkin itu, kita malah menjauhkan diri kita dari Quran. Ingat, kalau tujuan utama kita hanya untuk mungkin, maka bisa jadi ketika kita sudah mungkin, kita malah meninggalkan Al-Quran. Kenapa? Karena tujuan utama kita hanya itu. Tapi kalau tujuan kita istiqomah, tujuan kita pengen berduaan bersama Quran, tujuan utama kita pengen mendapatkan kenikmatan bersama Quran, maka insya Allah, walaupun kita nggak lancar-lancar misalnya, kita nggak apa-apa. Karena tujuan kita buat istiqomah. Kalau lancar itu bonus. Jadi ingat, target murojaah kita itu bukan untuk lancar, tapi untuk mendapatkan kenikmatan dan keistiqomahan bersama Al-Quran. Dan ingat, jika lancar itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Masya Allah, kalaupun kita bisa lancar, itu adalah salah satu kenikmatan. Kenapa? Karena kalau kita sudah mungkin, kita bisa murojaah sambil jalan-jalan, sambil di motor, sambil bersih-bersih, itu nikmat banget. Bahkan paling nikmatnya kita bisa murojaah ketika sholat, tahajud, dan sebagainya. Maka boleh kita punya tujuan lancar. Tapi ingat, tujuan utama kita bukan untuk lancar aja, tapi untuk mendapatkan kenikmatan dan keistiqomahan bersama Quran. Ingat ya, kita boleh punya tujuan lancar, tapi lancar itu bukan tujuan utama. Lancar itu bonus. Karena tujuan utama kita mendapatkan kenikmatan, ingat ya, mendapatkan kenikmatan dan keistiqomahan bersama Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita semua di sini yang mau dipermudah ketika menghafal, mau dipermudah ketika murojaah, mau diistiqomahkan ketika murojaah, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, kita memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam murojaah. Bahkan di sini pun saya mengutip ada beberapa doa yang bisa kita amalkan. Ini sering banget saya sampaikan, nggak apa-apa saya sampaikan berulang kali. Tujuan apa? Tujuannya biar teman-teman semua ingat terus, bisa juga terus diamalkan gitu kan. Jadi harapannya bisa bermanfaat dan bisa teman-teman amalkan terus. Apa doanya? Doa yang pertama, doa agar hafalan kita lancar. Ini adalah doa yang diijazahkan oleh Ustadz Sahul Basir dalam salah satu kajiannya. Dengan kita mengamalkan doa ini, insya Allah kita akan dimudahkan dalam hafalan. Kata beliau, perbanyak doa ini, Allahumma ja'al hifzi yajri kama jaral ma. Ya Allah, jadikanlah hafalanku mengalir sebagaimana air mengalir. Allahumma ja'al hifzi yajri kama jaral ma. Dengan kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita pun memperbanyak doa ini, maka insya Allah kita akan dianugerahi hafalan yang lancar. Allahumma ja'al hifzi yajri kama jaral ma. Doa yang kedua, kita pun bisa doa ini, Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, aku memohon kepadamu hafalan seperti hafalan para nabi, pemahaman seperti pemahaman para rasul, dan ilham seperti ilhamnya para malaikat. Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya
wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Dan yang ketiga, doa agar kita bisa mencintai Al-Quran atau doa agar kita bisa istiqomah bersama Quran. Apa doanya? Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqi ila qiraatih. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk bisa mencintai Al-Quran dan rindu dalam membacanya. Maka teman-teman semua silakan perbanyak 3 doa ini. Allahumma ja'al hifdhiya jadika majral ma. Lalu doa Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Dan yang ketiga, Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqi ila qiraatih. Maka insyaallah kita akan dimudahkan dalam menjaga hafalan dan diberikan keistiqomahan dalam menjaganya insyaallah. Dan ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Allah, pastikan hati kita yakin, pastikan hati kita tidak ada keraguan sedikit pun. Ini pun sering banget saya sampaikan. Setiap kajian saya selalu menyampaikan ini. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta, pastikan hati kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul pernah menyampaikan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Kata Rasul, berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa doa-doamu akan diijabah. Wa'lamu innallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Kata Rasul, dan ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa-doa hambanya yang masih ada keraguan di hatinya atau masih kelalaian di hatinya. Maka dari itu, ketika kita berdoa, ketika kita minta sama Allah, pastikan kita pun yakin kepada Allah bahwa doa demi doa kita akan dikabulkan. Seperti itu. Karena Allah menyampaikan, "Ud'auni astajib lakum." Kata Allah, berdoalah kepadaku, maka pasti aku akan jawab untuk kamu. Maka percaya sama Allah, karena ini janji dari Allah, maka dengan kita berdoa, insya Allah doa demi doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah dengan meluangkan waktu khusus bersama Al-Quran. Bagi teman-teman semua di sini yang sedang berjuang murojaah, yang sedang berjuang menjaga hafalannya, antum harus luangkan waktu khusus atau waktu wajib bersama Quran. Kenapa? Karena salah satu kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh banyak orang saat ini adalah mereka yang hanya mencari waktu kosong, tapi mereka tidak meluangkan, mereka tidak membuat waktu, mereka tidak punya waktu wajib. Ini kesalahan yang sangat fatal, kesalahan yang sangat Masya Allah gitu kan. Jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Ketika kita sudah menjadi penghafal Quran, maka kita harus berkomitmen. Untuk apa? Untuk senantiasa meluangkan waktu khusus bersama Quran. Dan ingat quotes-nya, jangan cari waktu kosong bersama Quran, tapi kosongkanlah waktu khusus bersama Quran. Maksudnya apa? Kita buat waktu khusus. Jangan mencarinya, tapi kita buat. Kita buat jadwalnya, kita jadwalkan. Misalnya, ba'da subuh setengah jam, terus waktu duha sejam, ba'da zuhur 1 jam, dan sebagainya. Silakan buat waktunya, silakan dijadwalkan. Insya Allah kita pun akan dimudahkan ketika menjaga hafalnya. Karena ingat, salah satu kesan fatal orang zaman ini adalah mereka adalah yang hanya sekedar mencari waktu kosong. Padahal tugas utama kita terus berjuang meluangkan waktu khusus bersama Quran. Karena ingat, murojaah itu butuh yang namanya cinta. Dan salah satu agar kita mendapatkan kecintaan adalah dengan meluangkan waktu khusus bersamanya. Yang kelima, perbanyak sholat tahajud. Bagi teman-teman semua yang mau mendapatkan kesuksesan ketika murojaah, yang mau mendapatkan kemudahan ketika murojaah, bangun malam, bangun jam 3, sholat tahajud, murojaah, perbanyak doa, perbanyak istighfar. Insya Allah, dengan kita memperbanyak sholat tahajud, memperbanyak bangun malam, kita beristighfar dan sebagainya, insya Allah kita akan dimudahkan ketika murojaah. Karena ini yang dicontohkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu riwayat, beliau pernah murojaah hafalannya dari surat Al-Baqarah sampai An-Nisa. Bayangkan. 5 juz lebih, beliau murojaah ketika tahajud. Bayangkan. Bayangkan. Lalu kita yang masih berjuang, ya mungkin nggak apa-apa. Setengah juz silakan. Atau belum kuat, boleh 5 halaman. Tapi kalau antum yang sudah mungkin, yang sudah lancar, bangun malam jam 3, antum paling minimal 1 juz per hari. Paling minimal. Untuk antum yang sudah lancar. Tapi kalau kita yang masih berjuang, masih terbata-bata, masih belum lancar, bolehlah 5 halaman atau 2 halaman lah gitu. Yang penting kita bangun malam, kita sholat tahajud, kita perbanyak doa, kita minta sama Allah,
agar dimudahkan ketika murojaah. Oke, teman semua ingat ya, ini yang ada yang coret-coret ya. Ini dia tadi ada yang coret-coret terus nih, Masya Allah. Dia ngopinya pakai pin, nggak boleh pakai itu, pakai Ctrl Shift S aja gitu. Jadi ngopi dia. Oke, saya lanjut ya. Yang keenam, untuk kita mendapatkan kesuksesan ketika menghafal, ketika murojaah, tinggalkan segala jenis kemaksiatan. Kenapa? Imam Syafi'i pernah berkata, aku pernah mengadukan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau memberitahukan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan mungkin diberikan kepada ahli maksiat. Jadi bagi kita yang masih suka maksiat, baik itu yang terang-terangan, baik itu yang masih sembunyi-sembunyi, baik itu dosa yang besar ataupun yang kecil, terus berusaha tinggalkan segala jenis kemaksiatan. Kita harus berjuang meninggalkannya. Kita harus berjuang untuk bisa menjauhinya. Karena apa? Dengan kita masih suka maksiat, masih suka berbuat dosa, maka itulah yang bisa menyebabkan buruknya hafalan kita. Bahkan salah satu resiko terbesarnya, ketika kita sudah terlena dengan kemaksiatan, kita malah meninggalkan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Maka terus berjuang, tinggalkan segala jenis kemaksiatan. Karena ingat, kalau kita masih suka maksiat, masih terlena dengan kemaksiatan, dan kita pun jarang beristighfar, maka bisa jadi itulah penyebab kita malas murojaah. Itulah yang bisa menyebabkan hilangnya hafalan kita. Bahkan resiko terbesarnya, kita malah meninggalkan Al-Quran. Maka di sini pun saya akan memberikan satu doa, yang doa ini pun sering saya sampaikan, sering banget. Doa ini yang jika kita amalkan, bisa menjauhkan diri kita dari segala jenis kemaksiatan. Doa ini yang diajarkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kata beliau, jika kamu melakukan suatu kemaksiatan dan kamu tahu itu dosa tapi susah meninggalkannya, maka perbanyak doa ini. Kata beliau, Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah kepadaku dari kelezatan bermaksiat kepadamu dan berikanlah kepadaku kelezatan untuk taat kepadamu. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Maka itulah 6 kunci sukses dalam murojaah. Yang pertama, perbaiki keikhlasan. Yang kedua, luruskan tujuan dan target kita. Ingat, target kita bukan untuk lancar, tapi untuk bisa mendapatkan kenikmatan dan keistiqomahan bersama Quran. Tapi kalau kita lancar, itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perbanyak doa, perbanyak meminta kepada Allah. Dan yang keempat, luangkan waktu khusus bersama Quran. Yang kelima, perbanyak sholat tahajud. Kita banyak murojaah, banyak berdoa di situ, dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, tinggalkan segala jenis kemaksiatan. Dan juga mungkin di sini masih ada yang bertanya-tanya, Ustaz, bagaimana nih murojaahnya akhwat yang berhalangan, yang haid? Gimana coba? Mungkin di sini ada masih kebingungan, masih ada beberapa orang yang masih bingung. Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang bilang boleh. Nah, di sini saya ingin menjelaskan secara simpelnya, secara umumnya lah. Jika ada yang nanti kurang pas, bisa dikoreksi gitu kan. Intinya, bagaimana murojaah wanita yang berhalangan? Intinya ada 2 pendapat. Yang pertama, mutlak mengharamkan. Dia tidak boleh baca Quran, tidak boleh murojaah, dia tidak boleh megang Quran, walaupun ia penghafal Quran. Bahkan kalau dia murojaah, ya dia dosa. Ini pendapat yang pertama ya. Kalau pendapat pertama, mutlak mengharamkan. Walaupun ia penghafal Quran, walaupun ia misalnya pengajar Quran, tapi ia mengambil pendapat yang ini, maka mutlak diharamkan. Yang kedua, diperbolehkan dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Misalnya dengan Quran terjemahan. Maksudnya adalah Quran yang tidak full tulisan Arab. Jadi ada terjemahannya, ada sebab nuzulnya dan sebagainya. Dan juga syarat berikutnya, dia adalah penghafal Quran yang harus murojaah. Jadi para penghafal Quran yang mau menjaga hafalannya, maka ini ada pendapat yang kedua, diperbolehkan, tapi dengan syarat tadi ya, dia adalah penghafal Quran yang harus murojaah, dan juga dia misalnya adalah pengajar Quran.
seorang pengajar Quran pun ya boleh-boleh aja dengan beberapa tadi kan, dengan Quran yang terjemahan. Jadi tidak full Quran. Maka untuk penjelasannya seperti ini, ya semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Dan terakhir ya, saya juga pengen promosi kepada antum semua. Mungkin ada di antara antum semua yang pengen lah buku Ana. Alhamdulillah, saya ini sudah menerbitkan 3 buku. Dan alhamdulillah 3 buku ini pun sudah bestseller. Dan hari ini adalah hari terakhir udah promo besar-besaran, yaitu potongan harga 30.000 sekaligus gratis ongkir. Jadi bagi teman-teman semua nih, terutama yang di luar Pulau Jawa ya, di Aceh, di Makassar, di Kalimantan, di Papua, silakan. Insya Allah harganya cuma 190.000 dan sudah termasuk sama ongkir. Silakan bagi teman-teman semua yang ada keinginan, silakan bisa langsung hubungi adminnya atau juga bisa langsung hubungi Ana ya. Nanti nomornya Ana share di grup. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin ada keinginan beli buku ini, insya Allah masih terbuka ya. Hari ini hari terakhir potongan harga besar-besaran. Jadi potongan harga 30.000 sekaligus gratis ongkir. Jadi cuma 190.000 per 3 buku ini. Jadi bagi teman-teman semua yang mau mungkin ya, silakan dihubungi nomor ini. Dan insya Allah buku ini bermanfaat buat antum semua. Oke, cukup ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah untuk materi tadi sudah selesai teman-teman. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan bisa angkat tangannya atau Sudah. Ivan ya. Ini sebelum kita sesi tanya jawab, mungkin boleh kita ini dulu, dokumentasi dulu. Jadi biar masih rame, teman-teman semua boleh dibuka ya. Jadi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita lanjutkan dengan foto bersama dulu. Jadi teman-teman semua yang masih ditutup, silakan dibuka ya. Nanti insya Allah saya yang fotokan langsung. Silakan. Yang masih dibuka, yang masih ditutup, silakan dibuka. Insya Allah saya akan memberikan arahan. Silakan dibuka, masih ada yang tertutup. Silakan ya. Jadi sebelum kita lanjut dengan sesi berikutnya dan jawab, kita foto dulu ya. Biar masih pada rame nih. Karena kalau misalnya nunggu tanya jawab, takutnya nanti udah pada pulang gitu kan. Udah pada keluar gitu. Oke, silakan dibuka. Saya hitung ya. Untuk set pertama. 1, 2, 3. Ana. Sebentar. Lanjut ke set berikutnya. Set kedua. 1, 2, 3. Sebentar ya. Ini masih ramai nih. Lanjut slide berikutnya, slide ketiga. Siap, 1, 2, 3. Oke. Lanjut slide keempat. 1, 2, 3. Dan misalnya kalau ada yang nggak terfoto, afwan ya. Karena ini kadang berubah-ubah. Lanjut ke slide yang udah. Yang lain masih ketutup. Oke. Oke, syukran ya untuk antum semua yang sudah membuka kameranya. Barakallahu fikum. Dan afwan nih kalau misalnya ada yang tidak terfoto. Karena ini qadarullah emang suka berganti. Oke, saya kembalikan kepada MC. Silakan Dewi. Ustaz. Alhamdulillah teman-teman. Terus selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan. Oke, ini udah ada yang angkat tangan berapa ya? Masya Allah, ini banyak banget. Ya, silakan, boleh berapa aja yang nanya. Ada 5 orang. 8 orang seluruh. 8 orang. Saya panggil dari yang tepat dulu ya.
Bismillah. Untuk Kasuhana Anzalna Alfiza, silakan Iya. dibuka mikrofonnya. Baik, terima kasih kepada kakak yang telah memberikan saya kesempatan ya kak untuk bertanya. Yang pertama sekali, terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya yang hari ini saya dapatkan, Ustadz. Ya Allah sekali begitu. Ini yang mau Hana tanyakan terkait tadi yang Ustadz jelaskan kepada kami semua bahwa kita itu tujuan utama kita dalam menghafal Quran itu dan juga murojaah bukan lancar tujuan utamanya. Nah, kemudian yang harus kita ini kan tetap harus istiqomah begitu ya Ustadz ya. Yang mau saya tanyakan apa tips kita biar supaya kita selalu memanajemen kolbu kita biar supaya kita itu tidak menjadi orang-orang yang tujuannya itu mutqin, menjadi hafidh atau qari dan sebagainya begitu Ustadz. Apa tipsnya biar untuk kami juga agar kami juga bisa memanajemen kolbu kami biar supaya hati kami juga tetap rendah hati dan tidak tujuan utamanya pujian serta pandangan manusia terhadap kami. Begitu saja Ustadz. Terima kasih Ustadz. Bismillah, saya jawab ya. Untuk cara menjaga hati kita untuk senantiasa bersih gitu kan. Salah satu cara yang paling utama adalah memperbanyak istighfar. Ini saya jamin. Saya jamin dengan kita memperbanyak istighfar, selain kita akan menjauhkan diri kita dari segala jenis kemaksiatan, dosa-dosa kita pun akan diampuni. Karena jujur, terkadang ketika kita dipuji, kita disanjung oleh orang lain, Masya Allah mungkin, Masya Allah soleh, Masya Allah 30 juz. Itu terkadang terbesit di hati kita, ada bangga, ada sombong dan sebagainya. Itu wajar, itu manusiawi. Tapi tugas kita terus berjuang mengalahkannya dengan apa? Memperbanyak istighfar. Karena Rasulullah pernah menyampaikan, semua penyakit itu ada obatnya, dan obat penyakit dosa adalah istighfar. Saat itu, tugas kita memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah itu yang akan bisa membersihkan hati kita. Insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan memperbanyak meminta nasihat kepada guru-guru kita. Minta nasihat, minta arahan, minta motivasi. Insya Allah dengan kita senantiasa meminta nasihat mereka, meminta motivasi mereka, bisa membersihkan hati kita. Itu yang penting. Yang ketiga, terus memohon ampunan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Kita pun harus minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kami istiqomah dalam menjaga hati ini. Karena salah satu alasan utama, kenapa ada orang yang terjerumus ke dalam hati yang ria, dia terjerumus ke dalam maksiat, ujub dan sebagainya. Kenapa? Karena salah satu alasannya, mereka tidak pernah meminta pertolongan kepada Allah. Mereka merasa mampu dengan kemampuannya. Mereka merasa mampu dengan kehebatannya. Dia sudah mungkin, sudah lancar, dia merasa sudah bisa sendiri. Maka tugas kita terus meminta pertolongan kepada Allah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini salah satu doanya yang bisa kita amalkan. Bahkan Rasul pun mengamalkan setiap malamnya. Bayangkan, Rasul kita aja yang sudah dijamin masuk surga, masih berdoa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Perbanyak doa ini, insya Allah kita bisa istiqomah dalam menjaga hati kita. Maka 3 cara tadi, insya Allah bisa menjaga hati kita, beristighfar, lalu memperbanyak meminta nasihat dan motivasi kepada guru-guru kita. Dan yang ketiga, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk istighfar, saya minimalkan, paling minimalnya 100 kali per hari. Ingat, beristighfar, paling minimalnya, paling sedikitnya 100 kali per harinya. Kenapa? Karena Rasul kita aja, Nabi Muhammad SAW, paling sedikit itu 70 sampai 100 kali. Bayangkan Nabi kita, Nabi Muhammad, yang sudah dijamin masuk surga. Sudah pasti gitu kan. Dan juga sudah dijamin maksum. Tidak pernah melakukan satu kesalahan, tidak pernah membuat dosa, tapi beliau masih beristighfar 100 kali per harinya. Itu paling sedikit. Lalu kita yang banyak dosa, yang sering maksiat, berapa kali istighfarnya? Sebanyak-banyaknya. Yang paling minimal, ingat 100 kali. Itu ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Boleh dilanjut, silakan. Terima kasih banyak Ustadz. Saya utamakan yang angkat tangan dulu ya.
Ana Ustaz. Boleh Lanjut. Kak Maria, boleh silakan. Oh Silakan Kak ya, Maria. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya nanya Ustaz kan gini, anak itu berkebutuhan khusus ya, dan di pondok anak itu ditargetkan per semester 2 juz. Nah, anak sudah target anak seharusnya 4 juz ya, tapi anak nggak bisa. Nah, dosen-dosen anak itu memberikan keringanan karena melihat kesungguhan saya. Nah, saya ingin tanyakan kenapa saya sering menghafal tiada murojaat, tapi hafalan saya gitu-gitu aja, dan itu kayak hafalan sebelumnya itu kayak ana lupa walaupun ana sering murojaah. Dan ditambah lagi teman ana yang bilang padahal kami bisa, gimana tuh Ustaz? Oke, Masya Allah, tabarakallah. Barakallah fiik. Semoga Allah memberkahi kakak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mungkin tadi pertanyaannya, kenapa kita yang sudah murojaah tapi ternyata kita masih belum diberikan hafal yang lancar? Maka jawabannya, ya nggak apa-apa. Karena ingat, kan tujuan kita murojaah bukan untuk lancar ya. Tujuan utama kita murojaah untuk bisa mendapatkan kenikmatan dan keistiqomahan berduaan bersama Al-Quran. Maka ingat, yang tadi sudah saya sampaikan, tujuan utama kita, target kita bukan untuk lancar, tapi untuk mendapatkan kenikmatan dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya dengan kita berikhtiar pun insya Allah kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Karena kata Allah, kata Rasul, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Dan aku tidak mengatakan alif, lam satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan, kita membaca alif, lam saja, 3 huruf yang kita baca. Sudah 30 pahala yang akan kita dapatkan. Apalagi kalau kita bisa membaca satu halaman, membaca satu juz, bayangkan, sudah berapa huruf yang kita baca, sudah berapa pahala yang akan kita dapatkan. Tugas kita apa? Terus berjuang murojaah. Kalau lancar itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita nggak lancar-lancar nggak apa-apa. Tugas kita apa? Tugas kita berusaha semaksimal mungkin. Dan kenapa sih kita ini masih sering nggak lancar-lancar? Ya mungkin aja Allah pengen menguji kita, menguji kesabaran kita. Allah ingin memberikan pahala yang berlimpah. Allah ingin memberikan anugerah yang indah kepada kita. Kita yang nggak lancar-lancar, termasuk saya pun orang yang lancar. Kita yang nggak lancar-lancar, mungkin Allah mau melihat semangat kita dalam murojaah. Mungkin kita suka malas-malesan, mungkin kita masih suka maksiat, maka tugas kita terus berjuang meninggalkan maksiat. Kita berjuang meninggalkan kemalasan. Kita terus berjuang untuk murojaah istiqomah bersama Quran. Maka insya Allah kita bisa mendapatkan yang namanya pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga terjawab ya Kak. Barakallahu fiik. Insyaallah. Silakan dilanjut. Ini pilih ya. Ini pilih. Boleh tuh Kak Syarif Hidayatullah. Iya, silakan. Silakan. Kak Syarif Hidayatullah.
Belum ada suaranya, Kak. Suaranya antum nggak ada, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sini saya akan bertanya bagaimana kalau saya kan hafalannya sudah, misalnya saya di Semarang itu kan hafalan saya sudah 4 juz, tapi saya sudah tidak murojaah, tapi pas saya murojaah sudah bertahun-tahun tapi tidak sampai hafalannya itu lagi. Ustaz, itu aja Ustaz. Afan, Kak, bisa diulang? Afan ya? Afan, maaf. Saya belum paham dengan pertanyaannya. Boleh diulang? Ini Ustaz, saya kan pernah hafal 4 juz, Ya. tetapi saya maksudnya baru 2 bulan meninggalkan, maksudnya tidak murojaah gitu Ustaz. Ya. Tapi saya mau kejar hafalan itu lagi, tapi banyak yang tidak lancar Ustaz. Biar saya sudah murojaah Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Oke. Caranya adalah kita boleh kok ngafal ulang. Kalau kita ngerasa nggak lancar-lancar, kita ngafal ulang. Seperti kita dulu mulai menghafal. Misalnya kita murojaah per 2 halaman. Kalau 2 halaman udah selesai, kita lanjut dengan 2 halaman berikutnya. Dan seterusnya sampai 1 juz. Atau mungkin kita patokin 10 halaman dulu. Awal kita 2 halaman, mungkinin, lancarin 2 halaman. 2 halaman lagi dan seterusnya sampai 10 halaman. Dan ketika 10 halaman, pastikan kita mungkin dulu 10 halaman itu. Ingat ya. Awalnya 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman sampai 5 kali. Itu kan 10 halaman tuh. Nah, baru setelah itu kita pastikan 10 halaman itu pastikan lancar, baru kita lanjut dengan 2 halaman berikutnya. Paham ya? Paham. Baru setelah itu kita lanjut lagi dengan 2 halaman berikutnya, 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman dan sampai 10 halaman. Kita pastikan 10 halaman kedua itu lancar selancar-lancarnya, baru kita gabungkan 10 halaman yang pertama dan yang kedua kita gabungkan. Dan pastikan 20 halaman itu atau 1 juz itu pastikan lancar, baru kita lanjut dengan juz berikutnya. Dan seterusnya begitu. Dan memang menghafal Quran itu butuh yang namanya kesabaran. Ingat ya, kadang kita tuh ngerasa pengen cepet-cepet nih, pengen cepet-cepet menghafal. Santai. Tenang gitu kan. Karena kata Allah aja, Allah pernah menyampaikan kepada Rasul, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi Rasul pernah ditegur, wahai Nabi Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau pengen cepat-cepat menguasainya. Janganlah engkau pengen cepat-cepat menghafal Quran. Inna alaina jama'ahu wa Qur'anah. Karena sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Quran itu di dadamu. Jadi Rasul pun pernah pengen buru-buru nih gitu kan Qurannya. Tapi Allah pernah nunggu untuk apa? Untuk pelan-pelan aja, untuk istiqomah aja. Jadi salah satu mindset salah kita hari ini adalah kita harus menghafal Quran 1 tahun selesai. Ada yang mengatakan kita harus selesai 2 tahun, harus 30 juz. Padahal nggak harus kayak gitu. Rasul kita aja Nabi Muhammad yang Al-Quran diturunkan kepadanya berapa tahun? 23 tahun. Dan juga para sahabat menghafal Quran itu nggak cepat juga. Contohnya seperti ini. Contohnya ada sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar ini menghafal Al-Baqarah nih. Menghafal Al-Baqarah berapa tahun? Coba Kak Syarif, tebak berapa? Ibnu Umar, sahabatnya Rasul, menghafal Al-Baqarah berapa tahun? Tebak berapa tahun kira-kira? Sekitar 40 ke 20. Sekitar 20 sampai 40 tahun Ustaz. Nah, maksudnya dia bisa menghafal Quran Al-Baqarah, bisa menghafal Al-Baqarah berapa tahun? Tahu nggak? Dia berapa tahun bisa menghafal Al-Baqarah? Ternyata Ibnu Umar, sahabatnya Rasul, menghafal Al-Baqarah saja berapa tahun? 8 tahun. Bayangkan, sahabat Nabi, sahabat yang mulia, Ibnu Umar, menghafal Al-Baqarah 8 tahun lamanya. Lalu ayahnya, Umar bin Khattab, menghafal Al-Baqarah 12 tahun, bayangkan. Umar bin Khattab, sahabatnya Rasul, orang yang cerdas, orang yang pintar, tapi menghafal Quran, menghafal Al-Baqarah 12 tahun, bayangkan. Sementara kita hari ini, zaman ini selalu dipaksakan untuk terus cepat-cepat menghafal. Padahal menghafal Quran itu bukan tentang seberapa cepat kita mampu menyelesaikannya, tapi tentang seberapa kuat kita sanggup bertahan dan terus berjuang mengamalkan. Saya ulang,
Menghafal itu bukan tentang seberapa cepat kita mampu menyelesaikannya, tapi tentang seberapa sanggup kita bertahan dan terus berusaha mengamalkan ayat-ayat yang kita hafal. Jadi untuk Kak Syarif, terus berjuang, yang tadi saya sampaikan, kita lancarkan dulu 2 halaman, dan pastikan 10 halaman pertama itu lancar dulu, baru ke berikutnya gitu kan. Dan harus bersabar ya, harus bersabar. Mungkin banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak yang ngomongin, kok ngafalnya lama, kok masih nggak lancar, nggak apa-apa. Jangan pedulikan orang lain, tugas kita terus berusaha istiqomah bersama Quran. Jelas ya? Jelas. Barakallahu fiik, semoga terjawab. Semoga Allah mudahkan kepada antum untuk bisa menjaga hafalan Quran dan juga bisa menambah hafalan antum. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah, syukur Ustaz. Semoga terjawab ya. Sorry. Oke, selanjutnya untuk Kak Dinur Diniati, silakan bisa dibuka mikrofonnya. Oke, bentar sini. Tadi ini ada? Kalau lagi nggak ada, saya tanpa yang lain. Oke, ada, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ibu rumah tangga yang kesibukan rumah tangga kan lumayan ya Ustadz. Nah, saya ingin fokus menghafal Al-Quran. Jadi setelah saya jalanin, ketika bertambah hafalan, ada kesulitan dalam mengatur murojaah. Apakah termasuk lalai jika hafalan kita ini misalnya ada 5 juz misalnya Ustaz. 5 juz, kemudian misalnya sehari yang kita murojaah itu baru nggak sampai semuanya, nggak sampai 5 juz per hari. Tapi kita misalnya mampunya baru misalnya juz 1 dan 2 gitu hari ini. Ntar besok nyicil juz 3 dan 4 gitu. Kayak gitu termasuk melalaikan tidak murojaah atau apa gimana Ustaz gitu untuk mengatur murojaah itu Ustaz kalau semakin banyak hafalan. Oke, Masya Allah, barakallah. Yang terpenting antum sudah meluangkan waktu bersama keluarga, sudah mengurus keluarga, sudah mengerjakan kewajibannya, dan ditambah masih bisa menyempatkan membaca Quran itu sudah sangat luar biasa. Jadi misalnya target kita 3 juz per hari, tapi ternyata baru dapat sejuz, ya nggak apa-apa. Karena kita tuh dituntut untuk terus berusaha. Nanti masalah hasil akhirnya kita serahkan sama Allah. Yang terpenting kita udah ikhtiar, sudah berusaha, dan misalnya ternyata kenyataannya kita masih nggak murojaah misalnya target itu sejuz per hari, terus ternyata dapetnya cuma 5 halaman, nggak apa-apa. Yang terpenting kita masih baca Quran, itu udah sangat luar biasa, Karena Rasul pun pernah menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Rasul, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penolong. Dan dalam salah satu syaratnya, hadis ini menjelaskan kewajiban kita untuk membaca Quran tiap harinya. Jadi walaupun misalnya kita cuma bisa 1 hari 5 halaman, nggak apa-apa. Yang terpenting kita sudah berusaha bisa 1 juz misalnya, pengen 2 juz silakan. Tapi kalau misalnya ternyata masih susah juga karena kesibukannya, insya Allah itu bukan yang termasuk melalaikan Al-Quran dan tidak berdosa, bahkan Allah akan melimpahkan pahala, melimpahkan keberkahan untuk antum dan juga keluarga. Insya Allah. Barakallahu fiik, semoga terjawab. Jazakumullah. Silakan dilanjutkan. Ini boleh selanjutnya Bu Dahlia, sepertinya pengen bertanya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa nih izin bertanya? Kalau Ana sih belum punya hafalannya, baru ikut kalau nggak salah batch ke 15 baru ikut ini ya. Dan ya, jadi baru beberapa surat. Dan yang Ana alami itu memang subhanallah ya di usia yang ya sudah banyak gitu. Untuk menghafal itu luar biasa gitu. Yang ingin Ana tanyakan ketika murojaah, tadi kan dianjurkan di sholat sunnah ya.
ketika kita baca, ketika kita murajaah di sholat sunnah itu ada beberapa ayat yang tertinggal. Gitu. Nah, gimana hukum sholatnya itu sendiri gitu. Lalu ketika kita fokus pada murojaah, terus lupa dengan bilangan rokaat, Ustaz. Nah, ini gimana mensiasatinya? Oke. Masya Allah itu nih. aja. Syukran. Paham. Insya Allah ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Insya Allah tabarakallah. Untuk kita merujah ketika sholat gitu kan. Dan ternyata ada ayat yang terlewat. Maka itu nggak apa-apa, nggak dosa kok. Kenapa? Yang terpenting kan kita udah nyiapin, udah pengen merujah, tapi ternyata itu ya namanya juga manusia. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam tuh pasti pernah salah gitu kan. Jadi ketika kita salah, ada ayat yang terlewat gitu kan, ya nggak apa-apa. Tugas kita terus istiqomah, berjuang bisa murojaah ketika sholat. Bahkan kalau kita membiasakan diri, yang awalnya banyak salah, tapi akhirnya jadi banyak benernya. Karena kesalahan itu yang bisa memperbaiki hafalan kita. Ingat ya, karena salah satu kesalahan itu yang bisa memperbaiki bacaan kita, memperbaiki hafalan kita ke depannya. Jadi nggak apa-apa, kita murojaah misalnya, tuh halaman. Pas kita habis baca, habis sholat, kita lihat Quran, ternyata ada yang salah, nggak apa-apa. Yang terpenting ke depannya kita perbaiki lagi, dan insya Allah akan lebih memperkuat hafalan kita. Nah, dan yang tadi untuk sholatnya suka lupa ya, suka lupa karena fokusnya hafalan. Fokus murojaah. Oke, itu cuma emang tugas dari kita sendiri ya dari awal ya. Mungkin Anda pengen menyampaikan aja tentang agar kita bisa mendapatkan yang namanya kefokusan atau kekhusyuan ketika sholat. Ini salah satu yang diajarkan oleh Ustaz Adi Hidayat. Beliau pernah mengatakan biar kita nggak suka lupa ketika sholat, nggak lupa rakaatnya, nggak lupa bacaannya dan sebagainya. Yang pertama, ketika kita pengen sholat, pastikan kita persiapannya itu 10 menit paling minimal sebelum waktu azan. Jadi 10 menit sebelum azan kita udah siap-siap. Kita ada wudhu, yang ihwan kita ke masjid untuk bersiap-siap. Pokoknya intinya sebelum azan dikumandangkan kita sudah siap, gitu kan? Yang itu yang pertama. Yang kedua, pakai pakaian yang terbaik. Jadi ketika sholat kita pakai pakaian terbaik, insya Allah tuh yang bisa lebih meningkatkan kekhusyuan kita ketika sholat. Yang ketiga, kata Ustaz Adi Hidayat, kita ingat kematian. Kita bayangkan pas kita meninggal. Masya Allah tuh. Kita membayangkan itu bisa meningkatkan semangat kita dalam kekhusyuan kita. Yang awalnya sering nggak khusyuk, yang sering lupa-lupa, fokusnya malah ke hafalan. Tapi kalau kita ingat mati, kita fokus juga ke gerakan kita fokus ke rakaat kita. Itu yang bisa kita lakukan. Kita pakai baju yang baik, kita siap-siap sebelum azan dikumandangkan, dan terus ingat kematian, karena itu yang bisa menambah kekhusyuan kita ketika sholat. Dan kalau misalnya masih suka lupa, ya nggak apa-apa. Kita manusia biasa, bahkan Ane sendiri pun pernah gitu kan, suka lupa rakaat. Ane pun pernah gitu kan. Ane pun bukan malaikat yang nggak pernah salah, tapi kita semua di sini pernah salah. Itu wajar lah kalau kita pernah salah. Gitu ya. Semoga terjawab ya Ibu. Barakallahu fiik. Semoga Allah memudahkan antum, memudahkan Ibu dalam menghafal Quran. Insya Allah. Amin. Nah, jazakallah. Syukran. Amin. Selanjutnya ada tunjuk ya. Ini ada yang angkat tangan dan sudah juga dibuka mic-nya, dibuka kameranya. Ini ada Kak Zahwa. Boleh Kak Zahwa. Silakan. Terima kasih Ustaz sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya pernah makanan itu berpengaruh sama hafalan. Apakah benar Ustaz? Kak Zahwa kayaknya suara kecil ya? Kak Zahwa kayaknya suara kecil ya? Kurang jelas di Ana. Afwan. Saya ulang ya Ustaz. Saya pernah nemu kata-kata kalau makanan itu berpengaruh sama hafalan. Apakah benar Ustaz? Iya, berpengaruh. Makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai itu sangat berpengaruh. Maka carilah makanan yang halal, pakailah pakaian yang halal dalam setiap aktivitas kita. Kenapa? Karena kalau diri kita banyak maksiatnya, banyak kesalahannya dari makannya, pakaiannya, itu yang bisa menyebabkan buruk dengan hafalan kita.
maka kita pun sebagai penghafal Quran, perhatikan apa yang kita makan, perhatikan apa yang kita pakai, biasakan minta izin, jangan asal pakai, biasakan makan bismillah misalnya gitu, dan sebagainya, karena itu lumayan berpengaruh gitu. Jadi ini juga perintahnya bukan untuk kita aja, tapi buat semua muslim, bukan untuk penghafal Quran saja, tapi buat semua muslim. Ya, kita makan yang halal. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kata Allah, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah yang halal dan juga baik. Ya. Jadi ini pun perintah buat kita semua, bukan buat penghafal Quran saja, tapi buat semua orang. Jelas ya? Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Boleh lanjut ke Maria MA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, tadi kan Ustaz menjelaskan tentang murojaah bil kitabah. Iya. Nah, itu ditulis ulang atau ditulis sekali aja langsung banyak gitu. Itu gimana, Ustaz? Jadi sistemnya itu kita menghafal dulu nih, misalnya 5 halaman, kita pastikan 5 halaman itu lancar. Lalu kita storekan kepada guru kita, store nih. Dan ketika kata gurunya kita boleh nulis, kita tulis. Tulis dengan baik tanpa melihat. Oke. Dan setelah 5 halaman itu, kita storekan kepada guru kita. Kita lihat, Ustaz, lihat salah nggak tulisannya, dari bentuk huruf dan sebagainya, entah dikoreksi. Dan kalau misalnya udah lulus 5 halaman pertama itu, lanjut ke 5 halaman berikutnya. Dan ini pun nggak harus 5 halaman ya. Kalau antum misalnya cuma kuat 1 halaman per hari, nggak apa-apa. Misalnya per hari 1 halaman, nggak apa-apa, silakan. Yang penting istiqomah. Saya dulu, alhamdulillah ya, karena saya di pondok, di lingkungan, saya itu bisa nulis sampai 18 juz, itu cuma 2 bulan. 2 bulan 18 juz. Tapi sekarang belum saya lanjutkan. Karena memang butuh effort ya, butuh semangat. Karena emang dulu tuh, karena apa ya, karena guru saya yang menyuruh gitu kan, karena dipaksa, karena pondok gitu kan, jadi saya nulis juga gitu kan. Tapi alhamdulillah ketika kita murojaah sambil kita sambil nulis, insya Allah itu yang bisa menguatkan hafalan kita. Kalau nggak percaya, coba aja. Oke, semoga terjawab. Barakallahu fiik. Lanjut ke Anissa Indi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Jadi kan gini ya Ustaz. Tadi ada kewajiban untuk kita murojaah hafalan kita bagi yang sudah terjun ke dunia penghafal Quran. Nah, misalnya sekarang Ustaz, ada statement kayak gini, ya udah daripada nanti kena kewajiban, mending nggak usah terjun aja ke dunia penghafal Quran. Nah, bagaimana cara kita menyikapi orang yang berstatement kayak gitu, Ustaz? Syukran. Oke, Masya Allah. Ini nggak dikit yang gini ya. Ada juga orang yang bilang, saya nggak mau menghafal Quran karena takut dosa. Saya nggak mau menghafal karena aku tidak bisa mengamalkan. Bilang aja, tugas kita ini menghafal dikit demi sedikit, sembari berusaha menjaganya dan juga mengamalkannya. Kita juga bilang ke mereka, kita pun nggak harus menghafal dalam setahun, nggak harus dalam 3 tahun, nggak harus. Jadi kita pun harus meluruskan mindset kita bersama. Jadi salah satu kesalahan kenapa banyak orang yang takut menghafal Quran, yaitu dia menjadikan tameng. Bilang, saya takut dosa nih kalau nggak murojaah. Saya takut dosa nih kalau tidak mengamalkan. Ini banyak banget. Tentunya ini pemikiran yang salah ya. Kita jelaskan kepada mereka, kita arahkan. Kita ini bagusnya adalah menghafal dikit demi sedikit, sembari berusaha mengamalkan dan juga menjaganya. Dan ingatkan juga, kita ini yang berdosa, yaitu orang yang sengaja meninggalkannya. Ingat, yang sengaja. Jadi kita pun jelaskan, kenapa kita bisa berdosa? Ya karena kita sengaja. Tapi kalau kita sudah ada niat, sudah ada tekad, dan sudah berusaha semaksimal mungkin gitu kan, insya Allah nggak dosa, bahkan banyak pahala yang akan kita dapatkan. Kita jelaskan kepada mereka, kita yang sudah berjuang menghafal Quran, sudah berjuang menjaga hafalan, tapi ternyata qadarullah masih banyak yang hilang hafalannya, maka tugas kita nggak apa-apa, terus berjuang gitu. Maka silakan dijelaskan kepada teman-temannya, silakan dengan bahasa yang sebaik mungkin gitu kan. Yang mungkin emang berat ya, mungkin sangat berat gitu kan, berat banget, tapi tugas kita meluruskan mindsetnya dan juga kita doakan kepada mereka semoga diberikan hidayah gitu ya. Kita juga menjelaskan, berusaha dengan menjelaskan
Dan kita pun terus berdoa kepada Allah agar mereka diberikan hidayah untuk bisa juga berjuang menghafal Quran. Dan Masya Allah, kalau kita bisa mengajak orang menghafal Quran, kebayangkan pahala yang akan kita dapatkan. Insya Allah. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Selanjutnya boleh nih Pak Firman kayaknya boleh nanya nih. Silakan. Pak Ustadz tanya ya, Boleh, kalau Ustaz. kita tahajud misalkan, ya, kita kan mau ngelancarin bacaan. Kemudian kita boleh nggak pegang mushaf ketika kita kan ada beberapa yang ragu tuh. Baca aja boleh ya, Ustaz? Oke. Ada yang berpendapat kita boleh. Jadi kalau kita sholat sunnah, kita boleh lihat Quran. Bahkan ketika taraweh, kalau teman-teman semua pernah lihat lah yang misalnya tarawehnya itu 1 juz atau 2 juz per malamnya, itu banyak tuh orang yang sambil baca Quran. Karena ada ulama yang memperbolehkan. Jadi intinya sholat sunnah itu boleh kok sambil baca Quran. Dilihat. Bahkan kita boleh sholat sunnah sambil duduk. Tahajud nih, misalnya kita nggak kuat nih, kita nggak kuat bangun gitu kan. Boleh kalau kita lagi malas-malasnya banget, kita boleh sambil duduk. Tapi tentunya pahala pun jauh beda ya. Tentu pahalanya pun jauh berbeda. Ya sebisa mungkin kita berdiri. Kalau misalnya pengen sambil baca Quran ya silakan baca Quran. Insya Allah diperbolehkan. Ya, kalau Tapi kalau untuk yang sholat wajib ini masih diperselisihkan. Jadi kalau saya mengambil pendapat yang sholat sunat saja. Kita maksimalkan untuk membaca Quran itu ketika tahajud aja boleh insya Allah. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Boleh selanjutnya ada Kak Vera. Silakan. Suaranya masih tertutup. Kak Vera masih tertutup ya? Ustaz. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Silakan. Gimana sih kalau bagi saya kan pernah mondok ya Ustaz. Ya. 1 tahun itu khusus ngapal Quran dan setelah 1 tahun itu saya keluar dari pondok dan ngambil kuliah gitu. Nah, di kuliah ini pun saya alhamdulillah masih tetap mengulang hafalan. Cuman karena waktu kuliah dan saya juga alhamdulillah ambil kerja, jadi waktunya itu nggak terlalu maksimal, tapi saya selalu mengusahakan. Biasanya kalau untuk awal-awal saya tuh mengusahakannya selesai subuh dan selesai maghrib gitu. Itu apakah termasuk melalaikan atau bagaimana ya Ustaz? Syukran Ustaz. Tentu tidak. Dengan kakak yang sudah meluangkan waktu bersama Quran, ba'da subuh, ba'da maghrib, dengan tengah kesibukan kuliah, kerja dan sebagainya, dengan antum sudah meluangkan waktu khusus bersama Quran, itu sudah sangat luar biasa. Dan walaupun mungkin untuk merajanya agak tertinggal, nggak apa-apa. Tapi sudah hebat, sudah bisa membuat waktu bersama Quran. Karena untuk orang-orang zaman sekarang tuh, apa ya, yang di dunia perkuliahan lah, itu banyak orang yang terlena dengan dunianya, sibuk kerja, sibuk kuliah. Bahkan saya pun punya teman di pondok ya. Ketika di pondok rajin tahajudnya, rajin baca Qurannya, hafiz 30 juz. Tapi ternyata qadarullah ketika masuk kuliah, dia masuk UIN Bandung, Masya Allah, berubah banget. Dia, Allah Akbar, pacaran, dia ngerokok, dia mabuk-mabukan. Itu sudah sangat, ya Allah gitu kan, sangat sedih gitu kan. Jadi bagi kita yang udah kuliah nih, juga kerja, tapi ternyata kita masih bisa meluangkan waktu bersama Quran, itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat deep gitu kan, Insya Allah. Jadi dan saya pun bisa memberikan solusi buat antum semua. Ya mungkin ada yang sibuk kerja, sibuk ngurus anak, sibuk kuliah dan sebagainya. Nah, kami dari Khadim Quran bisa menjadi solusi buat antum semua. Jadi kami bisa menjadi salah satu ladang tempat buat antum istiqomah bersama Quran. Nah, kami ini ada kelas tahfidz nih teman-teman. Teman-teman semua yang sedang berjuang menghafal Quran atau lagi memurojaah hafalnya, kami juga ada beberapa program yaitu kelas tahfidz, ziyadah dan juga murojaah. Dan ini sistemnya ini teman-teman semua, fleksibel. Jadi waktunya pun ditentukan sama kita sendiri dengan gurunya. Nanti tinggal disampaikan kepada gurunya, kita pengen setoran hari ini dan hari ini gitu misalnya. Dan untuk kelas ziyadah ini setorannya itu 3 kali per pekan atau 12 kali per bulan. Untuk kelas murojaah
setorannya itu 2 kali per pekan atau 8 kali per bulan. Bagaimana cara daftarnya? Daftarnya gampang banget, teman-teman semua lihat di akun Instagram Khadimul_Quran. Di sini ada link yang bisa teman-teman klik. Nah, di sini tinggal klik aja nih. Klik. Nanti akan diarahkan daftar kelas tahfidz. Nanti insya Allah akan diarahkan untuk mendaftarkan dirinya. Dan alhamdulillah masih dibuka ya teman-teman semua. Bagi teman-teman semua yang mau mendaftarkan dirinya, yang mau istiqomah bersama Quran, maka carilah guru, carilah tempat buat bisa mendukung teman-teman semua istiqomah bersama Quran. Insya Allah akan dibimbing, akan diarahkan oleh guru-guru yang sudah berkualitas, insya Allah. Dan untuk sekarang alhamdulillah santri kami udah 100 orang dan ada 20 guru lebih. Jadi masya Allah sudah ratusan orang sudah bergabung. Bahkan alumni kami itu sampai 300 orang lebih. Tapi untuk sekarang, untuk yang aktif 100 orang, kurang lebih 100 orang dan 20 pengajar. Daftar gampangnya tinggal klik di link di Quran dan tinggal klik ke Safif. Insya Allah akan diarahkan. Ya Kak, semoga terjawab. Barakallahu fiik. Selanjutnya boleh Kak Widya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memberikan tempat. Saya izin bertanya. Sebenarnya saya seseorang yang berkebutuhan khusus, lumpuh. Dulu masuk majelis tahfidz di samping rumah. Dan akhirnya ustadznya pindah dan ibu tidak bisa mengantar ya, menggendong gitu. Dan akhirnya hafalannya terhenti dan down gitu. Ada nggak sih tips untuk tetap istiqomah bersama Al-Quran dan kita masih ada keinginan untuk terus menghafal sampai mati gitu kan ya. Dan ada gitu rasa ya Allah, apakah saya tidak pantas mengemban amanah ini? Kalau Zoom ini kalau mau komen Mengemban amanah ini, apakah berputus asa seperti itu juga termasuk bagian daripada dosa? Dan mungkin itu saja. Maaf jika seperti curhat ya. Ya, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah mudahkan langkah kita semua untuk senantiasa berjuang menghafal Quran dan juga menjaga kalamnya, insya Allah. Gimana sih caranya kita bisa istiqomah bersama Quran? Mungkin kita sering putus asa, ngerasa sedih karena nggak ada teman, atau merasa nggak ada lingkungan. Maka cara yang paling utama, meminta pertolongan kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah. Kita minta, ya Allah mudahkan kami. Mudahkan saya dalam menghafal Quran. Ya Allah berikan langkah, berikan jalan yang mudah gitu kan untuk kami. Insya Allah kita minta sama Allah, kita berdoa sama Allah, insya Allah dimudahkan. Maka perbanyak meminta, perbanyak doa agar dimudahkan untuk bisa istiqomah. Cara yang kedua, kita pun terus berusaha cari teman, cari lingkungan yang baik. Cari teman-teman kita yang bisa mendukung, menjadi support system. Karena Allah pernah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah wa kunu ma'as-shadiqin. Bersamailah orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Ini perintah dari Allah untuk apa? Untuk senantiasa mencari teman-teman yang baik yang bisa mendukung kita dalam kebaikan. Bahkan Rasul pernah menyampaikan, al-mar'u ala dini khalilih. Kata Rasul, agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Maka dari itu, perintah untuk mencari teman yang baik adalah perintah langsung dari Allah dan juga Rasul kita. Dan juga kami mentaati. Kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul. Kita cari teman-teman yang baik, cari teman-teman yang soleh. Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan atau menjaga keistiqomahan kita dalam menghafal Quran. Dan ingat ya Kak, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan pernah merasa nggak bisa menghafal Quran. Insya Allah semua orang bisa menghafal Quran. Semua orang mampu menghafal Quran.
insya Allah, saya jamin semua orang bisa. Tugasnya mungkin ujiannya berbeda-beda. Ada ujiannya sangat sulit, ada yang Allah mudahkan. Tapi insya Allah dengan kita yang diuji dengan sesuatu yang sangat luar biasa, tapi kita masih berusaha semaksimal mungkin, maka Masya Allah kita masih mendapatkan yang namanya pahala yang berlimpah. Bahkan pahala kita pun akan dilipat gandakan lebih banyak. Kenapa? Karena ada rasa sabar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus meminta pertolongan, lalu juga kita terus cari teman-teman yang baik yang bisa mendukung kita, dan juga jangan putus asa. Insya Allah semua orang bisa menghafal Quran. Dengan berbagai ujian yang ada, maka insya Allah ujian itulah yang bisa menambah yang namanya pahala, mendapatkan ridho, menambah yang namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Kak, semoga terjawab. Barakallahu fiik. Nanti kalau ada yang kurang nanti bisa lanjut insya Allah. Boleh lanjut ke Helmi. Silakan ke Helmi. Insya Allah saya jawab semua pertanyaan insya Allah. Ya Ustaz, mau bertanya Ustaz. Boleh silakan. Tujuan kita murojaah itu kan untuk apa? Bukan untuk hafal, tapi untuk selalu bersama Al-Quran. Cuma kan ada hadis ya kalau nggak salah itu, surga itu bertingkat-tingkat tergantung dari jumlah hafalan. Ya. Itu gimana? Oke. Jadi itu adalah salah satu motivasi buat kita semua terus menghafal Quran, terus memperbanyak membaca Quran. Karena orang yang paling tertinggi derajatnya di akhirat kelak adalah mereka yang bisa menghafal Quran, bahkan yang bisa terus paling atas 30 juz, dan juga bahkan bisa istiqomah bersama Quran. Jadi itu boleh jadikan motivasi. Tapi yang tadi saya jelaskan ya, bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utama kita yaitu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga bisa istiqomah bersama Quran dan mendapatkan kenikmatan dalam membacanya. Dan bahkan kalau kita sudah lancar, insya Allah itu jauh lebih nikmat daripada orang-orang yang nggak lancar. Jadi kalau kita punya tujuan yang lancar, punya banyak hafalan, silakan, nggak apa-apa. Tapi bukan tujuan utama. Tapi jadikanlah lancar itu menjadi wasilah untuk kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jujur, kalau kita mungkin kita lancar, itu nikmat banget. Nikmat yang sangat luar biasa. Jadi boleh tuh kita lancar, kita dapat punya target, tapi jadikan target itu menjadi wasilah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Kak, semoga terjawab. Barakallahu fiik. Selanjutnya Kak Alvina, boleh Alvina. Tika. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz. Boleh, silakan. Sebagai seorang yang menghafal Al-Quran gitu, bagaimana kaitannya dengan mendengarkan musik Ustadz? Karena sambil ingin belajar bahasa Inggris gitu misalnya Ustadz. Tapi sebelum itu dicari tahu juga artinya itu apa gitu, apakah mengandung arti yang kurang baik atau tidak gitu Ustadz. Dan di situ satu sisi ingin lancar berbahasa Inggris dengan cara mendengarkan lagu atau melihat quotes-quotes yang bahasa Inggris gitu Ustadz. Dan satu sisi juga ingin menghafal Quran gitu Ustadz. Terima kasih. Untuk hukum musik, untuk pendapat mayoritas ulama itu mengharamkan, mutlak ya, mengharamkan. Karena ada hadis yang menjelaskan tentang haramnya musik itu. Tapi ada juga beberapa ulama yang menjelaskan memperbolehkan mendengar musik dengan tujuan tidak melalaikan dan lagu-lagu syar'i. Itu kan. Dan Anda sendiri tuh Anda bukan penikmat musik. Anda pun bukan orang yang suka dengan musik, karena Anda mengambil pendapat yang jujur ya, ketika dengan musik itu bisa mengganggu hafalan. Kalau menurut Anda pribadi ya. Tapi kalau misalnya ada pendapat guru-guru antum yang misalnya nih memperbolehkan ya silakan aja. Tapi kalau Anda pribadi bukan orang yang melegalkan dengar musik tiap hari gitu kan. Bahkan di HP Anda itu nggak ada musik sama sekali. Nggak ada Spotify, nggak pernah lihat di YouTube, nggak pernah lihat YouTube musik gitu kan. Nggak pernah sama sekali. Tapi kalau misalnya ada tujuan buat mendengarkan musik itu kan buat memperlancar hafalan, memperlancar bahasa Inggris, ya mungkin boleh sesekali, tapi jangan dibiasakan. Karena kan langkah untuk bisa lancar bahasa Inggris kan banyak, bukan musik doang. Bisa misalnya beberapa film yang misalnya dari ucapan itu enak didengar buat belajar gitu kan. Itu kan ada terjemahannya. Itu bisa menjadi solusi gitu kan. Kalau misalnya antum ngerasa musik udah nggak enak banget buat nggak nyaman, boleh ganti cara lain dengan
menonton film yang ada ininya, subtitlenya gitu kan. Itu ya Kak, semua terjawab. Intinya untuk musik ini ada ulama yang berpendapat haram untuk mayoritas ya. Haram gitu kan. Nggak boleh sama sekali. Mau dia penghafal Quran, mau dia muslim biasa, tetap haram. Tapi ada berpendapat lain, boleh asal tidak melalaikan. Tapi kalau Anda sendiri, Anda tidak mendengar musik. Itu ya. Anda bukan bilang haram, tapi Anda bilang Anda tidak mendengarkan musik. Tapi kalau misalnya ada ini ya masih kayak quotes-quotes di Instagram itu di TikTok itu misalnya ada musiknya, Anda masih lihat videonya gitu kan. Tapi tujuannya bukan dengar musiknya tapi lihat videonya gitu. Jelas ya? Semua terjawab, barakallahu fiik. Lanjut ke muharraran. Silakan ke muharraran. Muharraran. Apakah aktif? Silakan. Iya, ya Ustadz, izin bertanya. Boleh, silakan. Kan saya pernah mondok yang 2 tahun program Al-Quran gitu Ustazah. Dan itu cuma ziyadah saja gitu. Ada murajaah dan ada tasmiknya gitu Ustazah. Tapi nggak sampai 30 juz gitu. Dan kan udah nggak mondok lagi. Itu gimana Ustadz biar bisa tetap ngafalnya? Apakah kalau ngafal tuh harus tasmi atau kalau nggak tasmi tuh boleh gitu saja Ustadz. Terus kan kalau yang cuma ziyadah aja itu kan udah terlanjur 30 juz sudah pernah diziyadah. Nah sedangkan kalau di murojaah lagi itu kan karena belum dari awal nggak di murojaah gitu, untuk murojaah lagi itu semuanya tuh rasanya kayak berat. Ulang gitu Ustadz. Itu bagaimana ya menurut Ustadz untuk cara murojaahnya yang udah terlanjur 30 juz, apa anggap aja itu ngafal ulang dari awal atau bagaimana ya Ustadz? Kalau Anda pribadi, kalau merasa ada hafalan yang nggak lancar banget, silakan dibagi hafalannya. Karena pasti ada yang lancar banget, ada yang kurang lancar, ada yang benar-benar nggak lancar. Untuk yang masih kurang lancar, bisa antum ngafal ulang aja. Misalnya yang tadi yang sudah saya jelaskan ya. Misalnya kalau misalnya 5 halaman nggak kuat, mungkin boleh kita ulang jadi 2 halaman per hari untuk dimungkinkan. 2 halaman per hari kita mungkinkan, kita usahakan lancar, baru lanjut dengan 2 halaman berikutnya dan seterusnya. Intinya kita pun harus bersabar ya, walaupun kita berat gitu kan, murojaahnya berat banget untuk menghafalnya, tapi terus berusaha istiqomah. Kita ngafal walaupun nggak apa-apa kok. Kita yang sudah 30 juz ternyata masih nggak lancar, nggak apa-apa. Yang terpenting apa? Kita ada niat dan juga tekad yang kuat untuk bisa terus mengembalikan hafalannya. Kita menjaga hafalan kita. Dan ingat, antum pun harus tetap ada guru. Jadi ketika murojaah, jangan sampai nggak ada guru. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada guru, maka ada 3 resiko yang akan kita dapatkan. Ingat, kalau kita menghafal Quran, kalau kita murojaah, tapi kalau kita tidak ada guru, maka ada 3 resiko yang akan kita dapatkan. Yang pertama, bacaan kita banyak salahnya, karena tidak ada guru yang membenarkan. Yang kedua, hafalan kita yang jelek. Kenapa? Karena tidak ada guru yang membimbing. Dan yang ketiga, kita mudah putus asa. Kenapa? Karena tidak ada guru yang mengarahkan dan juga memotivasi. Jika ingat, jika kita sedang berjuang murojaah, sedang berjuang menghafal Quran, pastikan kita pun harus ada guru. Kenapa? Karena guru yang senantiasa membimbing kita, memotivasi kita, membenarkan bacaan kita, maka terus cari guru. Dan kalau antum misalnya bingung cari guru di mana, yang tadi sudah saya jelaskan ya, insya Allah kami dari Khadimul Quran bisa jadi solusi buat antum semua. Gampang cari daftarnya. Tinggal silakan klik link yang ada di Khadimul_Quran di IG kami, nanti tinggal daftar. Nanti insya Allah akan diarahkan untuk terus istiqomah bersama Quran. Nanti kalaupun antum misalnya pengen ziyadah ulang, silakan ikut kelas tahfidznya. Nanti insya Allah akan diarahkan. Jadi silakan menghafal ulang, walaupun itu berat, walaupun itu susah dan juga kadang malas, nggak apa-apa. Yang penting kita usaha semaksimal mungkin. Gitu ya Kak. Barakallahu fiik, semoga terjawab. Selanjutnya Al-Faqirah, silakan. Al-Faqirah. Steve, silakan. Fadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kan sebutkan bahwa murojaah itu butuh dengan cinta. Nah, pertanyaannya,
bagaimana mendatangkan rasa cinta tersebut? Bagaimana? Apa tadi, Evan? Mendatangkan rasa cinta saat memurojaahkan. Oke. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, ada doa yang bisa kita amalkan agar mendapatkan kecintaan kepada Quran. Apa doanya? Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqi ila qiraatih. Tadi sudah saya jelaskan ya. Coba sebentar, saya lihatkan ulang doanya. Sebentar ya. Biar jelas ya, biar antum bisa lihat. Nah, ini doanya. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqi ila qiraatih. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk bisa mencintai Al-Quran dan rindu dalam membacanya. Dan itu cara yang pertama ya. Kita paksakan perbanyak doa, kita minta sama Allah agar diberikan cinta kepada Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, paksakan perbanyak interaksi. Karena cinta itu akan tumbuh ketika kita memperbanyak interaksi. Ingat, paksakan memperbanyak interaksi, karena cinta itu akan tumbuh ketika kita memperbanyak interaksi. Kita pastikan kita terus perbanyak interaksi dengan Quran, maka insya Allah cinta itu pun akan tumbuh. Lalu yang ketiga, kita pun ingat keutamaan-keutamaannya. Kenapa? Karena kalau kita ingat balasannya, ingat keutamaannya, maka insya Allah itu yang bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Misalnya kita pengen cinta sama Al-Quran, kita ingat, kita akan mendapatkan syafaat, kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan kemuliaan. Kita ingat semua keutamaannya, insya Allah itulah yang akan bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Jadi yang pertama, perbanyak doa, Allahumma rzuqni hubbal Quran wa syauqi ila qiraatih. Yang kedua, perbanyak interaksi, karena ingat cinta itu akan tumbuh ketika kita memperbanyak interaksi. Dan yang ketiga tadi apa? Tadi apa? Lupa. Itu pokoknya lah, apa? Udah malam juga kan? Silakan lanjut ke Hanif Imarah. Nggih. Afwan Silakan. bertanya Ustaz. Silakan. Saya itu baru masuk pondok ya, maksudnya ambil tahfidz itu baru. Nah, niku disambut lumayan. Nah, kan sekarang kan itu ya apa libur kan. Dah 2 minggu niku menurut saya cukup untuk berziyadah. Nah, namun tidak bisa setor kan. Soalnya libur. Nah, menurut Ustadz, niku lebih baik saya murojaah hafalan saya yang sebelumnya atau tetap ziyadah pelan-pelan gitu Ustadz. Oke, kalau saran saya, boleh kakak murojaah aja. Jadi pastikan lancar, dan kalau bisa buat target bener-bener lancar. Jadi pastikan kuat hafalannya, nanti ketika masuk pondok bisa lebih enak buat nambah hafalannya. Karena kalau kita misalnya nggak lancar, dan kita ada kewajiban menambah, nanti banyak kepikiran. Tapi kalau kita udah lancar, udah mungkin nih sebagian hafalan kita, nanti ketika kita nambah, ya itu lebih gampang, lebih dimudahkan. Ya, jadi kalau saran dari saya, boleh Kak Hanif, silakan di murojaah dulu aja, dan pastikan benar-benar lancar. Jadi buat target, selama liburan ini lancar hafalannya, nanti biar ketika masuk pondok, tinggal ngafal lagi aja gitu. Jelas ya? Lanjut ke Najibah. Silakan Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mohon izin bertanya. Yang pertama, mungkin mau menanyakan tentang partner murojaah ya ketika kita libur dari pesantren biasanya sekitar 2 pekanan gitu. Nah itu agak sulit untuk mendapatkan partner murojaah karena mungkin kalau dilihat dari keluarga memang masih awam seperti itu. Nah itu terkadang selama 2 pekan itu ya kita apa ya namanya agak lalai gitu dalam murojaah hafalan Al-Quran. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Ustaz, untuk menjaga keikhlasan kita begitu ya, apa ketika kita diamanahkan untuk menerima atau menyimak setoran yang sedang daurah gitu, karena itu banyak sekali gitu yang harus menyetorkan hafalan sehingga kita itu tidak punya waktu untuk
meroja hafalan ataupun menambah hafalan kita, sehingga kadang-kadang agak bete gitu, kadang agak ada rasa kesal juga, kayak aku nggak punya waktu gitu untuk ziyadah seperti itu. Nah, itu bagaimana Ustaz cara kita memperbaiki hati kita seperti itu. Ya, syukron Ustaz. Afan kan tadi yang pertama, aneh yang kurang nangkep Kak, Afan ya. Ini emang kurang fokus nih. Ini terakhir ya. Karena ada kemalaman juga. Afan ya. Tadi kan Jibah, yang pertama tadi apa? Iya, baik. Yang pertama solusi partner murojaah Ustaz ketika memang tidak ada temannya. Oke. Untuk solusi, kalau misalnya emang qadarullah, emang kita tidak temukan, udah kita berusaha sendiri aja. Kalau kita misalnya udah nyari, udah ngajak teman-teman, tapi ternyata nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa, mereka bilang sibuk lah, nggak ada waktu dan sebagainya, udah tugas kita udah berarti sendiri aja. Karena ya butuh dua orang yang saling mau gitu kan, yang benar-benar pengen murojaah bareng. Karena kalau misalnya yang satu mau, satunya nggak semangat, itu ntar ke depannya kurang baik. Kalau bisa nyari yang sama-sama semangat, sama-sama itu lebih luar biasa gitu kan. Alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, nggak apa-apa. Nggak harus ada partner. Yang terpenting kita ada teman yang saling menguatkan, saling mengingatkan gitu kan. Kita ingetin murojaah, kita ingetin untuk terus istiqomah gitu kan. Dan yang kedua, mengenai perbaiki keikhlasan, tadi sudah saya sebutkan ya, untuk menjaga ikhlas kita, hati kita ikhlas, perbanyak istighfar. Yang kedua, yaitu ingat resiko dari ketidakikhlasan. Jadi kan, ikhlas adalah kewajiban kita ya sebagai muslim gitu kan. Nanti ingat, kalau kita nggak ikhlas, apa hukumannya? Apa resikonya? Kita ingat itu, maka insya Allah kita akan terus mendapatkan yang namanya hati yang ikhlas. Gitu ya Kak Afan. Jawab singkat. Mungkin ini terakhir ya. Syukran, jazakallah khair. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Dewi. Dewi apakah aktif? Dewi. Ya Ustaz, Insya Allah bentar Ya, Ustaz. silakan. Maaf Ustaz. Silakan. Ustaz, mohon maaf. Ya, silakan. Tutup kameranya Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Boleh. Alhamdulillah, amin. Terima kasih buat Ustaz. Jazakallah khairan atas ilmunya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semuanya, berkah buat Ustaz ilmunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berpartisipasi ikut kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dihasilkan ilmu yang bermanfaat dan diistiqomahkan bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, penutup dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dewi, kan doa dulu. Ya. Ada doa dulu. Oh ya Ustaz, silakan. Oke, teman-teman semua, silakan angkat tangannya, kita doa bersama-sama. Insyaallah dengan doa ini bisa meningkatkan keberkahan dalam kajian ini. Kita angkat tangan kita tundukkan pandangan kita tundukkan hati kita juga untuk bisa dikabulkan doa-doa kita. Dan ingat, ketika kita berdoa, pastikan hati kita yakin, karena ingat, salah satu cara agar doa-doa kita dikabulkan adalah dengan yakin hati kita. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك حفظ الأنبياء وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعل حفظي يجري كما جرى الماء. اللهم ارزقني حب القرآن والشوق إلى قراءته. اللهم أحرمني لذة معصيتك وارزقني لذة طاعتك. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. Syukran, jazakumullah khair yang sudah hadir. Masya Allah, ada 130 orang yang masih bertahan. Saya ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, 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 dan membaca doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bermanfaat. Sehat selalu. Saya tutup sama-sama. Bon. Terpotong.